Paham aku. Enggak, kan aku udah dapat majikan di agent sebelah sampean kemarin. Terus? Terus aku nyampe Indonesia itu haruskah ngirim paspor sama kontrak kerja saya, itu benar apa enggak sih sekarang? Oke, sebentar. Lah, Samen dapat agent dari sebelahku, kenapa Samen nggak nanya sama dia? Kan yang dulu-dulu aku ndak diharuskan kirim, kok ini agent kok aneh gitu loh. Cuman satu agent ini yang gitu minta aku ngirim paspor asli gitu loh. Oke, gini loh Mbak, Samen nanyain sama dia, terus kenapa kamu nggak nanya buat apa? Aku sudah nanya, katanya buat proses. Lah kalau buat proses agent-agent lain kan pakai itu, fotokopinya paspor kan bisa. Agent ini betul apa kekeh minta yang asli gitu loh. Di sebelahku lantai 9 juga? Bukan. Oh. Lantai 16. Makanya aku nggak nyebutin agentnya. Jangan nyebutin. Takut masuk komen, konten. Karena Samen tahu setiap kali telepon masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Iya. Oke. Samen kan finish kontrak pulang Indonesia toh Mbak? Samen finish kontrak pulang Indonesia gitu tak? Enggak, aku kan kurang 20 hari di interminute itu loh Mbak Yuni. Oh, oke. Oh, inget aku mungkin inget Samen. Harusnya Samen finish kontrak. Oke. Karena saya tidak tahu peraturan agent kamu, jadi saya tidak bisa bilang iya atau tidak. Karena saya tidak ingin ngasih jawaban yang salah. Tapi lebih baik kamu percaya sama agentmu. Kalau kamu memang benar-benar percaya. Kalau memang buat proses ya pastinya buat proses. Kenapa? Kalau kan nggak mungkin juga dia minta paspormu kalau bukan buat proses, Mbak. Kamu bayar nggak? Bayar. Berapa? Pakai DP 780. Loh, berarti murah loh. Harus bayar berapa lagi? Tapi enggak? Sisanya kan belum 3.000. Oh, berarti 3.780? Enggak, bayarnya totalnya 3.000, tapi kan harus DP 780 dulu gitu loh. Oh, ya itu DP-nya kan nggak banyak sih. Menurutku ya nggak apa-apa loh. Saya rasa nggak apa-apa loh, coba aja. Namanya orang, kan ada buktinya tuh sama kirim. Bener nggak? Tapi aku kok ragu-ragu kalau paspor kok dikirim ke sana, itu ragu-ragu karena agent-agent lain itu dulu aku juga pernah nunggu visa di Indo dan dimintain paspor kirim balik ke sana gitu loh. Setahu saya untuk konsulat Indonesia kan memang seharusnya harus ada paspor kamu, Mbak. Jadi itu menurut peraturan yang saya tahu adalah untuk masukkan kontrak kerja biar kamu bisa dibuatkan lokal, seperti lokal gitu loh. Jadi kamu nggak usah masuk PT. Mungkin seperti itu maksudnya dia. Tapi sebelum aku pulang udah dimasukkan ke konsulat, Mbak. Ya berarti ini mencurigakan. Kalau sudah masuk di konsulat. Makanya aku itu ragu-ragu loh sama ini agent. Karena setahu aku kalau sudah masuk konsulat nggak usah itu. Mungkin dia lupa, Mbak. Mungkin dia lupa. Kasih tahu dia kalau saya sudah masukin kontrak kerja. Kasih tahu dia. Karena mungkin stafnya. Aku sudah ngasih tahu sama itu stafnya agent. Tapi dia nggak mau tahu, pokoknya aku minta paspor asli dikirim ke sana gitu katanya. Hah? Kalau saya ya, anak saya sekarang banyak yang pulang. Kalau sudah kontrak kerjanya keluar itu saya nggak pernah minta paspornya untuk dikirim ke saya loh. Ya makanya. Kecuali kontrak kerjanya belum keluar, itu bisa kirimin. Kalau sudah keluar ngapain dikirimin? Ya itu pertanyaan besar buat saya juga. Makanya aku dari seminggu kemarin sebelum pulang tuh kok kepikiran kayak gitu. Kalau untuk proses nggak mungkin, agent-agent lain juga nggak gitu kan. Bukan, kalau yang penting sudah dimasukin konsulat nggak usah lagi paspormu. Kecuali belum dimasukkan. Merasa aneh juga deh ya saya. Aneh juga ya. Karena aku sendiri yang ragu. Jadi ya wes gak apa-apa loh kalau memang itu ya coba sama enggak nih sama Dono loh. Kalau menurut pendapat saya jika kamu percaya dengan agentmu ya lanjut, kalau nggak percaya sama agentmu ya cari agent lain. Tapi masalahnya kalau kamu cari agent lain, kamu prosesnya lebih lama lagi dan potongannya kan nggak ngerti juga. Menurut pendapat saya kalau memang dia sudah melakukan itu ya selebihnya, lagian buat apa sih paspormu kan nggak bisa dipakai juga. Ya, karena aku juga khawatirnya itu, takutnya disalahgunakan kan. Paspor kan nyawa kita. Betul. Aku sudah mikirnya ke sana, takutnya ntar buat pinjam itu kan disulakan aku. Di sini ditagih, nggak tahu apa-apa. Itu yang aku takutkan. Maka dari itu saya kan tadi jelaskan, kalau menurut pendapat saya sebelum kontrak kerjamu keluar, memang paspor itu akan dipinjam sama agent. Tapi kalau kontrak kerjamu sudah selesai, dia minta pinjam lagi, itu pertanyaannya yang saya nggak paham.
Itu. Terus jadi menurutnya Ci Yuni gimana? Harus dikirim atau enggak? Menurut pendapat saya, kalau saya butuh job itu, maka saya akan kirim, saya taruh kepercayaan itu penuh pada agent. Tapi kalau sampean pribadi tidak menaruh kepercayaan sama agent, ya lebih baik jangan. Gitu ya. Iya, karena kamu kontrak kerjanya sudah selesai, kenapa harus kirim lagi? Lah, kalau agentnya Ci Yuni gimana? Harus tinggalkah ngirim dokumen lagi atau enggak? Iya, kalau kamu belum masuk kontrak kerja ke konsulat Indonesia, ya kita butuh paspor kamu. Yang lama itu, maksudnya kontrak yang lama itu ya? Bukan, kontrak baru, Mas ya. Kontrak baru belum, kan aku cari majikan, belum apa itu tunggu visa di Indo gitu loh prosesnya. Iya, kalau tunggu visa di Indo, maka dari itu kan aku tadi bilang toh, kalau tunggu visa di Indo, setahu saya, kalau kontrak kerjamu belum keluar, kontrak kerjamu baru belum keluar, kamu harus ngirim paspormu sama kontrak kerjamu. Kontrak yang lama ini ya berarti? Iya, kontrak yang lama itu kirimin ke Hong Kong lagi. Itu setahu saya ya, karena kebetulan saya kan bagian konsulat Indonesia juga. Jadi kalau ke konsulat Indonesia kita harus ada paspor kamu, menunjukkan bahwa kamu itu memang orang itu, bener orang ini, atas nama Marcona. Kan takutnya kan dipalsukan atau apa. Itu sebenarnya untuk antisipasi seperti itu. Tapi kalau udah dibawa ke konsulat, masa mau dibawa 2 kali ah? Iya, nggak mungkin juga, nggak mungkin juga kalau 2 kali. Heeh. Tanda tanyaku di situ. Lah ya. Ini hari syukur alhamdulillah diangkat, biasanya Mbak Yuni sulit dihubungi ya WA-nya. Iya Mbak, soalnya kebanyakan telepon masuk, jadi kadang-kadang saya tidak tahu yang mana satu yang lebih penting, tapi ya nggak apa-apa, saya akan mencoba untuk mengangkat semampu saya. Karena selebihnya kan saya tidak mampu. Jadi solusi buat Mbak E, kalau memang dulu kontrak kerjanya belum masuk ke konsulat Indonesia, ya kamu kirimkan paspormu. Atau mungkin majikanmu cancel Mbak. Atau mungkin majikanmu cancel, ada majikan lain mau kamu, makanya kamu dimintain paspormu untuk majukin ke konsulat lagi. Itu ya. Ya menurut pendapat saya jangan pernah sangat jelek tentang agent lah. Kan tidak semua agent jelek. Bener nggak? Iya betul. Lebih baik percayakan sama agentmu. Iya. Makasih Mbak Yuni. Matur Mbah nuwun. Matur suwun. Oke, bye-bye. Bye-bye. Ini adalah tugas agent ya Mbak ya. Tolong dijelaskan sama anak buahmu kenapa kamu butuh paspor itu. Karena seperti ini, seperti itu. Jadi kalau kamu langsung minta paspor, mana mereka wajar curiga. Kadang-kadang Mbak agent ini yo gak jelas. Ngomong setengah-setengah, jadi arah-arah ini konfirmasinya ke saya. Jadi saya itu jadi malah tadi senternya mereka loh. Saya itu nggak belani agent, nggak belani majikan, nggak belani Cece ya. Tapi ya tolong jelaskan sedetail mungkin. Ojo main ngomong kirim no paspormu kayak apa? Gak diomong no. Ya jelas mereka berpikiran jelek lah Mbak. Kan aku udah bilang kalau kita itu memberikan informasi yang jelas, mereka itu tidak akan pergi kemana-mana. Jangankan sampean, banyak yang anaknya agent Bandung sendiri itu tidak tahu siapa saya. Karena ada beberapa pihak yang memang tidak mengizinkan mereka menghubungi saya lah. Kan yo aneh toh. Apakah ada Miss? Ada. Jadi ada beberapa orang itu yang langsung anak Bandung, gak usah goleki Yuni ada. Itu saya dengar sendiri. Mereka nggak tahu kalau saya itu Yuni yang sedang diajak bicara. Tapi ya saya diamkan saja, tak jarnoai. Terserah. Saya memberikan informasi kalau dari pihak kantor saya sendiri atau dari pihak orang lain yang ada di dalam rumah tangga saya itu tidak suka, itu urusan mereka. Saya tidak berhak untuk ikut campur. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, pikiran sing jelas Mbak. Aku cuma memberikan informasi, gak gelem, gak masalah. Walaupun anaknya Bandung, ini tidak jaminan kalian kenal saya dan tidak jaminan kalian akan diberitahu kehadiran saya itu siapa. Ya, anaknya Bandung bermasalah, datang di kantor langsung dilabrak aku Mbak. Ya, jadi karena semua anaknya Bandung, Bandung besar Mbak. Bandung itu ada di Sentral, Jingwan, Causeway Bay, Mongkok dan Songwan. Jadi mereka beberapa cabang dan di sana kan ada stafnya sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi kan dari Jingwan. Jadi kalau anak saya yang bermasalah dari Jingwan,
Ya, saya the first priority. Tapi kalau anak yang dari lain, masalah dengan orang lain, coba kondisikan dengan salesnya dan juga staff yang di Indonesia, bagian Indonesia. Karena porsi saya bagian Jingwan. Lolek kalian pukul rata kayak kemarin, tiba-tiba dibuat status, saya harus menjelaskan. Itu nggak jelas sama Mbak. Karena porsi saya kan bagian Jingwan. Saya harus menjelaskan semua tentang company saya. Yo nggak nutut, Rek. Bodoh-bodoh Bandung belum tentu bagus loh. Ya terserah pemikiranmu. Saya itu bukan yang terbagus dan bukan terbaik. Tapi saya mencoba memperbaiki. Bisa dipahami? Kamu bilang saya itu terbaik. Ya enggak juga. Ngapusi. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.